pertengahan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan Pak John untuk praise and worship. Terima kasih host kita luar biasa. Ibu ADC dari Sidoarjo ya. Mari kita siapkan hati kita untuk kita menyembah Dia. Haleluya. Jesus, we love you. We need you so much. Haleluya. Engkaulah kekuatan kami, Tuhan. Jesus. Kami perlu Engkau malam ini, Tuhan. Yesus, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Haleluya. Mari bersama di hadapan Tuhan. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan selamanya. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Bersama nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Di hadapan Tuhan kami bersuka. Ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau, Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Engkau Yesus penghibur kami. Haleluya, haleluya. Mari di hadapan Tuhan kita berkata bersama-sama. Oh Yesusku, Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernapas tak berhenti menyembah-Mu. Angkat suaramu di hadapan Tuhan. Oh, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Kami bersuka di hadapan-Mu. Oh, ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau, Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji-Mu, Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji, tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu.
Mari yang percaya sembah Yesus. Haleluya. Janji-Mu Tuhan, ku hidup karena janji-Mu. Ku disembuhkan karena janji-Mu, Yesus. Angkat suaramu bagi Dia. Haleluya, kami menyembah. Haleluya, kami memuja-Mu. Haleluya, ku sembah Kau. Haleluya, 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 ku sembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau Yesus. Haleluya, oh haleluya Yesus, kami menyembah-Mu sampai selamanya. Sampai selamanya. Haleluya, 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 haleluya. We worship You, my Lord. We worship You, my King. We worship You, my Lord and King. Mari kita katakan sama-sama di hadapan Tuhan. Haleluya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah. Haleluya, dalam darah domba Allah. Ini doa kami Tuhan. Dalam darah domba Allah. Ada kuasa, sembah Dia. Dalam darah Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus, dalam darah Yesus, dalam firman Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. We worship You. Haleluya, haleluya, haleluya. We worship You. Haleluya, haleluya. We worship You, my Lord and King. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesuslah Tuhan. Kami percaya dalam nama Yesus ada kemenangan. Haleluya. Mari semua yang percaya bersama katakan amin. Siap memuji Tuhan? Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus sekali lagi. Haleluya. Mari tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Katakan,
Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Kanan sekali lagi. Roh Kudus turun. Haleluya. Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Amen. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan malam hari ini. Haleluya. Oh Jesus, we love you, we love you. Haleluya. Oh, haleluya. Semua katakan di hadapan Tuhan. Lord, I give my heart to you. Lord, I give my life to you. And I come to worship you, my Lord. Jesus Christ, the Holy One, in your presence, I lift up my hands, and give you praise for you, my Lord. In your glory, I bow down to you, and I worship you, my King. Tuhan, ku beri hatiku. Tuhan, ku beri hatiku. Tuhan, ku beri hidupku. Ku datang menyembah-Mu, Tuhan. Yesus Kristus yang kudus. Angkat suaramu. Di hadirat-Mu, ku angkat tanganku. Beri pujian bagi Tuhanku. Di dalam kemuliaan-Mu, ku tersungkur dan ku sembah Rajaku. Di hadirat-Mu, ku angkat tanganku, beri pujian bagi Tuhanku. Di dalam kemuliaan-Mu, ku tersungkur dan ku sembah Rajaku. Dan ku sembah Rajaku. Haleluya. Dan ku sembah Rajaku. Mari sembah Dia. Oh, ku sembah Rajaku Yesus sampai selama-lamanya.
kami datang menyembah. Hallelujah, we worship you, we worship you, we worship you, my Lord and King. We worship you, we worship you, my Lord and King, forevermore. Forevermore. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan selama-lamanya di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Mari Tuhan, sampaikan isi hatimu sebab kami ini siap mendengar firman Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, sebab kami ini mendengar. Urapi hamba-Mu dan urapi semua yang hadir pada malam ini dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Mari kita langsung lihat firman Tuhan yang luar biasa malam hari ini. Sebuah tema yang diangkat malam ini adalah yang baru di hati Tuhan. Kalau yang baru di hati kita apa? HP baru, baju baru, rumah baru, mobil baru, ya. Barang-barang yang baru, itu ada di hati kita manusia. Tapi yang di hati Tuhan, yang baru itu adalah, saudara, jiwa-jiwa. Tuhan ingin jiwa-jiwa itu yang baru itu mereka diselamatkan Tuhan, ya. Mari saudara sekalian, kita akan sama-sama lihat dulu firman Tuhan yang akan kita bacakan pada malam hari ini, ya. Satu ayat untuk kita semua. Kita akan lihat di dalam Injil Markus 16 ayat yang ke-16 dan 17. Kita akan lihat ayat ini bersama-sama. Tuhan ingin supaya jiwa-jiwa yang baru itu diselamatkan, ya. Markus 16 ayat yang ke-17 dan mulai dari ayat 15, ya, dan sampai ayat yang ke-17. Kita akan lihat ayat ini sama-sama. Oke. Ya, mulai dari ayat 15, ya. Silakan Ibu ADC bisa membacakan. Injil Markus 16 ayat 15 sampai 17. Ya, Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang harus bagi mereka. 18. Ayat 18. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ayat 19. 19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Ayat 20. Ayat 20, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Amin. Haleluya. Saudara, dari ayat-ayat ini, Injil Markus 16 ayat 15 sampai ayat 20, di sini kita dapati ada dua kelompok orang, ya. Yang pertama, orang-orang yang baru percaya, dan yang kedua, orang-orang yang sudah lama percaya, dan kemudian mereka dipakai Tuhan untuk pergi memberitakan Injil ke seluruh dunia,
Kemudian Tuhan memberikan sebuah jaminan, tanda-tanda ini akan menyertai mereka. Mereka menumpangkan tangan atas orang sakit dan orang sakit disembuhkan. Mereka mengusir setan dalam nama Yesus dan orang yang terikat roh setan dilepaskan. Dan masih banyak tanda-tanda mujizat ajaib yang menyertai orang-orang Kristen yang sudah lama percaya. Nah, tujuan Tuhan adalah supaya mereka pergi memberitakan Injil kepada orang-orang yang baru percaya, saudaraku ya. Dan mereka jiwa-jiwa baru yang baru mengenal Yesus, saudaraku. Dan ini ada di hati Tuhan, saudaraku ya. Yang baru di hati Tuhan, saudaraku. Nah, itu yang Tuhan ingin kita pahami semua pada malam hari ini. Saudaraku, karena itu Tuhan merindukan orang percaya yang baru percaya kepadanya dan diselamatkan. Amin, saudaraku. Tuhan ingin, saudaraku, semua orang itu percaya kepadanya. Ketika dia sudah percaya lama dan dia baru percaya dan mereka ini diselamatkan, ya. Maka wajiblah bagi semua orang yang sudah percaya, Tuhan ingin dia membawa jiwa-jiwa yang sudah percaya ini, dia bawa jiwa-jiwa yang baru percaya datang pada Yesus. Saudara kasih Tuhan, Rasul Paulus sendiri, dia berkata dalam suratnya, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Yang lalu kita sudah mempelajari tentang everlasting gospel, Injil yang kekal, selaku kabar gembira, kabar kesukaan, kabar keselamatan, kabar pengampunan dosa. Saudara, itu Tuhan ingin ada dalam kehidupan kita, saudaraku. Nah, karena itu, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara semua yang hadir pada malam ini, semua kita dipanggil Tuhan untuk apa, selaku? Kita menjadi penjala jiwa, membawa jiwa-jiwa itu pada Tuhan Yesus. Kalau kita tidak bawa mereka pada Yesus, Bapak Ibu, mereka akan terhilang, ya. Mereka akan binasa. Yesus bilang, yang kita pelajari dalam Injil Yohanes ini, ladang sudah menguning dan siap untuk dituai, saudaraku. Karena itu ladang yang sudah menguning kalau nggak cepat-cepat dituai, maka tuaian itu hasil panen itu dia akan menjadi busuk, dia akan rusak dan dia tidak akan berguna, saudaraku. Soalnya karena itu kita cepat-cepat ya bergerak untuk melayani Tuhan, mencari jiwa-jiwa untuk kita bawa kepada Tuhan. Supaya apa? Mereka diselamatkan. Karena tugas memberitakan Injil ini adalah bukan tugas pendeta saja, tapi tugas semua orang percaya. Sejak engkau mulai percaya Yesus, bahwa ada tanggung jawab yang Tuhan mau engkau kerjakan, yaitu membawa jiwa-jiwa, ya. Yang lalu kita sudah bicarakan apa yang menjadi makanan kehendak Tuhan. Makanan kesukaan Tuhan itu adalah melakukan kehendak Bapa, yang pertama, lalu yang kedua, dia menyelesaikannya. Jadi kata menyelesaikan ini nggak nanggung-nanggung, saudaraku, nggak setengah-setengah. Jadi kalau mau melayani Tuhan, melayanilah dengan segenap hati, jangan setengah-setengah. Kalau orang melayani setengah-setengah, dia belum bisa memuaskan hati Tuhan. Tuhan tidak bisa menikmati makanan yang disajikannya. Kalau orang itu melayani Tuhan dengan sepenuh hati, Bapak Ibu sekalian ya, tanpa memperhitungkan, saudaraku, memperhitungkan segala sesuatu, maka dia sedang memberikan makanan yang menjadi kesukaan Tuhan. Karena makanan kesukaan Tuhan beda dengan makanan kita. Makanan kita ini kan kita punya makanan favorit. Ya, ada yang suka nasi goreng, ada yang suka apa, saudaraku, bubur Manado, ada yang suka makanan Chinese food, ya, saudaraku, dan macam-macam, saudaraku. Makanan kita ini, selera kita beda-beda, kesukaan makanan kita ini beda-beda. Tetapi kalau kesukaan Tuhan, makanan dari Tuhan, itu adalah jiwa-jiwa yang kita perlu bawa kepada Tuhan, ya, saudaraku. Nah, karena ini, saudara, ini adalah tugas kita semua, saudaraku. Kalau kita tidak membawa mereka kepada Tuhan, suatu hari nanti ketika kita berjumpa dengan Tuhan, mereka akan mengadu, mereka akan berteriak, mereka akan komplain. Mereka bilang, Tuhan, selama aku di bumi, dia tidak pernah membawa aku kepadamu. Dia tidak pernah memberitakan nama Yesus kepadaku. Sehingga aku pada akhirnya binasa di sini, saudaraku. Soal kasih Tuhan, ini yang Tuhan ingin, saudaraku. Jangan sampai ada satu pun yang binasa. Tuhan ingin supaya semua orang itu diselamatkan. Karena itu Bapak Ibu sekalian, dan kabar baik bagi orang yang bisa memenangkan jiwa, membawa jiwa pada Tuhan, itu ada mahkota, saudaraku. Mahkota kemegahan Tuhan sediakan baginya. Jadi orang Kristen, Bapak Ibu sekalian, kita mempunyai tanggung jawab untuk membawa jiwa-jiwa itu kepada Tuhan. Kalau kita tidak membawa mereka kepada Tuhan, Bapak Ibu,
Maka suatu hari nanti ketika kita berjumpa dengan Tuhan, nah mereka ini yang akan, mereka berteriak, mereka berseru, mereka bilang, selama kami di bumi, dia tidak pernah ajak saya datang pada Tuhan, tidak pernah ajak saya beribadah. Dia tidak pernah jenguk saya, dia tidak pernah mendoakan saya, tidak pernah melakukan satu penginjilan kepada saya. Sehingga dia menyesal dia ada di neraka. Nah, ini suatu hari Tuhan akan tuntut itu dari kita semua, ya. Karena itu, saudara kasih Tuhan, ini adalah tanggung jawab kita semua, ya, untuk bergerak dalam penginjilan ini, saudaraku, supaya nama Tuhan Yesus kita dimuliakan selama-lamanya. Katakan amin. Berapa banyak saudara yang rindu malam hari ini untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan? Mari yang mau membawa jiwa-jiwa pada Tuhan, lambaikan tangan, bilang, Tuhan saya mau. Amin. Kasih tahu, saya mau ya Tuhan. Amin. Jiwa-jiwa itu Bapak Ibu sekalian, itu bagaikan permata-permata yang begitu berharga di mata Tuhan, ya. Jiwa-jiwa yang permata, ya, itulah menjadi suatu kesukaan Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Dan karena itu kenapa Yesus harus mati di kayu salib? Karena itu Bapak Ibu, demi untuk menyelamatkan jiwa manusia, saudaraku. Jiwa manusia terlalu mahal, saudaraku. Yesus tidak mati untuk menebus tumbuhan, tanaman, atau dia tidak mati menebus hewan manapun. Dia mati untuk menebus manusia berdosa. Kenapa? Karena manusia berdosa itu mereka diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kita perlu ingat ini baik-baik, saudaraku. Kalau kita bawa jiwa kepada Tuhan, Bapak Ibu, malaikat di sorga bersorak-sorai. Ada pesta kesukaan, pesta kegirangan di sorga. Malaikat buat pesta, kenapa? Karena ada satu jiwa yang bertobat, saudaraku. Itu indah sekali, ya. Oke, Bapak Ibu, ini sambil menunggu, ya. Karena di sini mungkin karena faktor cuaca, lalu kemudian tidak bisa langsung muncul. Ini benar-benar ada sedikit terhambat, ya, masalah signal. Tapi kita semua tetap sukacita. Haleluya, haleluya. Praise the Lord, praise the Lord. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke, mari kita lihat, saudara yang kasih Tuhan. 3 kebenaran, saudaraku, ya. Tentang orang-orang yang membawa jiwa-jiwa baru itu, yang menjadi kesukaan Tuhan. Dan siapakah dia, Bapak Ibu sekalian? Ini Bapak Ibu, ya, ada 3 ciri bagaimana supaya jiwa orang yang baru percaya ada di hati Tuhan, ya, dan mereka datang pada Tuhan Yesus. Maka ini yang harus kita miliki, saudaraku, yaitu kita yang pertama harus siap. Siap apa, Bapak Ibu sekalian, ya? Nanti kita bisa lihat dalam Injil Yohanes 4 ayat yang ke-40. Yang pertama, saudaraku, kita perlu siap untuk menerima, ya. Siap menerima kehadiran orang yang baru percaya, yang merindukan Tuhan Yesus. Saya ulangi sekali lagi, ya. Poin yang pertama, Tuhan ingin kita siap. Siap apa? Siap menerima kehadiran orang yang baru percaya dan merindukan Tuhan Yesus. Itu saudaraku. Jadi, saudara kasih Tuhan, kita lihat sekarang ini masa penuaian, masa pergerakan Allah bergerak begitu cepat sekali. Dan kita perlu mempersiapkan diri kita, saudaraku. Mari kita lihat di dalam Yohanes 4 ayat 40. Silakan Ibu ADC bisa membacanya. Yohanes 4 ayat yang ke-40. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Amin. Amin. Tolong dibaca sekali lagi, Bu. Yohanes 4 ayat yang ke-40. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ dua hari lamanya. Amin. Amin. Perhatikan ayat ini berkata, ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus. Artinya mereka datang pada Yesus. Kenapa? Karena mereka sudah mendengar berita-berita tentang Yesus yang disampaikan oleh perempuan Samaria ini. Perempuan Samaria yang lalu kita sudah pelajari, dia seorang wanita yang hidup dalam dosa perzinahan, percabulan, ya saudaraku, dia sudah punya 6 suami. Dan Yesus bilang, yang ada padamu itu bukan suamimu.
saudara yang kasih Tuhan, dan benar-benar dia merasa lewat penginjilan Yesus, dia ditelanjangi saudaraku, dan dia menyadari akan kehidupan masa lalu dia, kehidupan yang gelam, kehidupan yang glamor saudaraku ya. Kehidupan yang menjijikan, saudara, dan dia mulai sadar, dia bertobat sungguh-sungguh, dan akhirnya dia pergi memberitakan kabar baik, kabar kesukaan, bagaimana kehidupannya diubahkan Tuhan, dipulihkan Tuhan, kehidupannya benar-benar, saudaraku, sudah dijamah oleh Tuhan, sehingga dia membawa orang-orang Samaria itu yang ada di kotanya datang kepada Yesus. Jadi, hal yang pertama yang Tuhan mau kita siapkan yaitu kita perlu menerima, ya, kita perlu siap menerima kehadiran orang yang baru percaya, yaitu orang Samaria ini. Nah, orang Samaria dengan orang Israel itu mereka tidak bisa bergaul, ya, saudaraku. Mereka ada jarak, saudaraku. Dan orang Samaria di mata orang Israel, mereka ini adalah masyarakat yang rendah. Mereka kelas bawah. Mereka ini masyarakat yang, saudaraku, tidak ada terpandang di mata orang Yahudi. Karena menurut tradisi orang Yahudi, orang Samaria ini memang mereka juga orang Yahudi, tapi karena mereka kawin campur, saudaraku ya. Jadi keyahudian mereka tidak lagi tulen, tidak lagi 100%. Sudah terkontaminasi, anak cucu mereka tidak asli lagi orang Yahudi. Maka orang-orang Samaria ini, mereka di mata orang Israel atau orang Yahudi ini, mereka orang kelas bawah, saudaraku. Tetapi lihat, misi Tuhan Yesus datang untuk mencari menyelamatkan orang-orang berdosa, ya. Karena itu ketika Yesus sampai di Samaria, dia sampai di Sikar, ada sebuah sumur yang bernama Sumur Yakub. Disitulah perjumpaan Yesus dengan seorang wanita berdosa ini, dan akhirnya, saudaraku, dia mulai sadar akan dosanya dan dia mulai minta ampun dan dia bertobat sungguh-sungguh dan dia mulai mengadakan penginjilan. Dia bawa orang-orang itu datang pada Tuhan. Lalu tugas kita apa? Kita perlu menerima kehadiran orang-orang yang baru percaya ini, ya, karena mereka merindukan Tuhan Yesus. Nah, ini yang pertama, saudaraku. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, yang baru di hati Tuhan. Yang baru di hati Tuhan, siapa yang mengerti yang baru di hati Tuhan? Orang yang mengerti yang baru di hati Tuhan itu apa? Dia adalah orang yang siap. Siap apa, saudaraku? Yang kedua, dia harus siap menyambut, ya. Menyambut, saudaraku, kedatangan lebih banyak lagi orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Jadi nanti suatu hari ketika dalam kebaktian kita, saudaraku, dalam komunitas kita, ada orang-orang berdosa yang datang pada Tuhan, nah kita harus siap, saudaraku. Tanpa kita memperhitungkan, tanpa kita mulai, saudaraku, mengikuti apa yang menjadi latar belakang mereka, apa yang menjadi background mereka, nggak perlu, saudaraku. Yang penting mereka mau bertobat sungguh-sungguh. Ini kita harus siap. Untuk apa? Menyambut kedatangan mereka, ya, kedatangan jiwa-jiwa yang lebih banyak lagi. Kita lihat di dalam Yohanes pasal yang keempat ayat 41. Yohanes 4 ayat yang ke-41, dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Amin. Amin. Dan lebih banyak lagi orang yang percaya kepadanya, kepada Yesus, karena perkataannya, saudaraku. Luar biasa, saudaraku. Ini yang kedua, saudaraku. Kita perlu siap, saudaraku, dalam hal ini. Ya, nanti ada jiwa-jiwa yang banyak, saudaraku. Nah, kita nggak tahu apakah besok, apakah nanti minggu depan atau bulan depan. Yang jelas kita perlu siap, ya, siap menerima dan siap menyambut mereka, saudaraku. Ini penting. Lalu kita lihat yang ketiga, saudaraku, yang baru di hati Tuhan, yaitu jiwa-jiwa yang baru di hati Tuhan. Ya, saudara, siapakah orang yang mengerti yang baru di hati Tuhan? Yang ketiga, dia adalah orang yang siap. Siap apa, saudaraku? Yang ketiga, dia orang yang siap mendengar. Dia mendengar apa, saudara? Dia mendengar kesaksian perjumpaan orang yang baru percaya Yesus, ya. Oke, kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-42. Yohanes 4 ayat yang ke-42, dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Amin. Amin. Jadi saudara yang kasih Tuhan, yang ketiga, saudaraku, orang mengerti yang baru di hati Tuhan, dia adalah orang mendengarkan kesaksian pengalaman orang yang baru percaya, ya. Seperti yang terjadi pada orang-orang Samaria itu.
Mereka, saudaraku, menceritakan, saudaraku, tentang apa yang mereka alami, saudaraku. Dan waktu mereka bercerita, maka Tuhan mendengar. Bukan cuma Tuhan mendengar, saudaraku, yang mereka ceritakan, tapi semua kita juga orang percaya kepada Yesus yang sudah lama ini Tuhan, kita perlu mendengarkan kesaksian dari jiwa-jiwa baru ini, petobat-petobat baru. Bagaimana pengalaman mereka dengan Tuhan, ya. Besok malam ada salah seorang saudara yang nanti akan share tentang bagaimana perjumpaan dia dengan Tuhan, saudaraku, ya. Dia ini latar belakang orang tuanya, papanya orang ini Palembang, ibunya orang Aceh, ya. Jadi ini orang non-Kristen. Sebelumnya, saudaraku, dia nggak kenal Yesus. Tapi dalam perjalanan hidup dia, akhirnya dia berjumpa dengan Yesus. Dan akhirnya dia percaya Yesus, lalu dia mulai ambil keputusan untuk ikut Yesus, bahkan dia melayani Tuhan, ya, saudaraku. Besok nanti saudara kita ini, dia akan menceritakan bagaimana pengalaman dia dengan Yesus, ya. Besok malam kita doakan supaya semuanya tidak terhalang, ya. Semua bisa berjalan dengan baik. Karena saya sudah dikonfirmasi tentang berita ini, jadi saya bilang kepada teman, oke, kita akan jadwalkan untuk saudara tersebut bisa besok malam hadir dan dia bercerita tentang pengalaman dia dengan Tuhan. Nah, saudaraku, yang lalu kita mengadakan acara hari ini, ya, kematian Yesus, Jumat Agung Paskah yang kita adakan di Surabaya di tempatnya Ibu Nini, saudaraku. Dan setelah saya habis berkhotbah, saya mendoakan saudara-saudara di sana dan ada satu orang yang Muslim, saat saya doakan dia mulai menangis di situ. Tuhan menjamah dia, saudaraku. Tuhan menjamah hatinya dan dia mulai terima Yesus. Bapak Ibu sekalian, dan pada waktu setelah didoakan itu, saudaraku, rupanya berita penginjilan itu, doa yang saya naikkan itu terngiang-ngiang di telinga dia, saudaraku. Sehingga dia terus merindukan Tuhan, merindukan Tuhan. Dan suatu hari Tuhan datang kepada dia lewat mimpi, saudaraku. Tuhan datang berjumpa dengan dia lewat mimpi, dia melihat Yesus datang menjumpai dia. Dan dia bercerita itu, saudaraku. Ketika dia bercerita itu pada saat memang saya sudah diberitahu oleh Ibu Nini bahwa dia melihat Tuhan Yesus datang kepada dia, saudaraku, ya, dalam mimpi itu. Dan kemudian pada waktu acara pernikahannya Pak Tirto yang lalu di tanggal 29 April, ya, di Hotel Swiss Bell Inn, saudaraku, dia juga datang di acara itu, saudaraku. Lalu dia bercerita bahwa dia berjumpa dengan Yesus. Dan Bapak Ibu, inilah jiwa-jiwa yang baru yang Tuhan akan bawa mereka, saudaraku. Nah, saya yakin ke depan bukan cuma 1-2 orang, bukan cuma puluhan, bisa ratusan, bahkan ribuan, saudaraku. Nah, karena itu kita perlu menyiapkan diri kita untuk menerima mereka, menyambut mereka, dan kemudian kita mendengarkan apa yang mereka ceritakan, pengalaman mereka dengan Tuhan. Amin. Dan kita lihat dari 3 rahasia ini, saudaraku. Apa hasilnya, saudara-saudara, ya? Kita lihat hasil yang pertama, ya. Ini dia. Hasil yang pertama dari yang baru di hati Tuhan. Orang yang mengerti yang baru di hati Tuhan itu adalah bagi orang percaya yang taat pada firman. Apa yang terjadi? Dia mendapat kesempatan. Dia mendapat kesempatan 2 hari bersama Yesus, ya, seperti orang-orang Samaria ini, mereka mendapat kesempatan. Yesus sengaja tinggal 2 hari bersama dengan mereka di Samaria. Ini luar biasa. Kita lihat ayatnya di dalam Yohanes 4 ayat 40. Yohanes 4 ayat yang ke-40. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Amin. Yesus tinggal 2 hari lamanya. Siapa yang minta? Orang-orang Samaria, saudaraku. Mereka minta Yesus tinggal di situ 2 hari lamanya. Karena apa? Hati mereka begitu haus. Hati mereka begitu lapar akan Yesus. Dan mereka minta supaya Yesus jangan cepat-cepat pergi dulu. Mereka masih kepingin mendengarkan Yesus, saudaraku. Bapak Ibu sekalian, jadi saya percaya Yesus selaku pribadi yang memberitakan kerajaan Allah, memberitakan Injil ini sedang dibutuhkan oleh dunia hari-hari ini. Mereka butuh Injil, butuh kabar kesukaan, kabar keselamatan, kabar pengampunan dosa, ya. Saya kasih Tuhan, dan biasanya saya kasih Tuhan, saya dalam pelayanan pun ketika saya pergi ke satu daerah, saudaraku, dan pelayanan di sana saya kadang-kadang 2 hari, saudaraku, ya, tidak lebih daripada itu.
Kita ikuti pola Alkitab 2 hari, saudaraku. Dan setelah itu baru langsung saya kembali, saudaraku. Ya, tapi terkadang juga bisa lebih daripada itu, tergantung sikon. Tapi paling tidak standar kerajaan Allah, standar daripada kerajaan sorga, yaitu 2 hari sudah cukup, saudaraku. Dan orang-orang yang mendengar Injil ini, saudaraku, hasilnya mereka dapat menikmati hidup bersama dengan Yesus. Berapa lama? 2 hari. Saudara kasih Tuhan, saya beberapa waktu yang lalu, Bapak Ibu, ketika sebelum saya pelayanan untuk masuk ke Kediri ini, biasa di Surabaya, saudaraku, saya dalam pelayanan ya, ada satu keluarga, biasanya kita ibadah bersama-sama, saudaraku. Pada waktu ibadah selesai, kebetulan ibadahnya malam, ya jam 7 seperti ini, dan pada saat jemaat-jemaat lain pulang, mereka masih minta saya untuk duduk makan bersama dengan mereka dan ngobrol di meja makan dan cerita tentang kasih Tuhan. Saudara kasih Tuhan, tanpa terasa, saudaraku, dari makan, saudaraku, selesai makan, mereka masih terus bertanya, masih terus kepingin dengar firman Tuhan, kepingin sharing firman Tuhan. Mereka minta didoakan tuh. Tanpa terasa sudah jam 4 pagi, saudaraku, ya. Itu benar-benar indah sekali, saudaraku. Orang lagi haus, lagi lapar akan firman Tuhan, saudaraku. Dan keadaan seperti ini, saudaraku, ini sedang terjadi di mana-mana, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi seorang hamba Tuhan yang memberitakan Injil itu, dia menjadi, saudaraku, sesuatu yang dinanti-nantikan, sesuatu yang ditunggu-tunggu karena orang itu lapar, orang itu haus. Suatu hari, Bapak Ibu sekalian, orang akan mencari firman Tuhan. Mereka datang dari utara ke selatan, dari barat ke timur mencari firman. Tapi pada waktu itu firman sudah tidak ada lagi di bumi. Kenapa? Karena Tuhan sudah mengangkat firman itu. Dan orang mencoba mencari, bahkan mereka rela membayar dengan harga yang paling mahal pun. Tapi sudah tidak ada lagi, saudaraku. Nah, kita ini masih dapat anugerah, kesempatan ini. Tuhan berikan kita masih dengar firman Tuhan, kita gunakan waktu ini dengan baik. Karena suatu hari nanti, Bapak Ibu, waktu seperti ini tidak akan terulang lagi, saudaraku. Karena semuanya sudah berubah dengan cepat, saudaraku. Dan firman satu hari diangkat dari bumi. Lalu kemana firman itu? Firman itu akan ada di sorga, ya. Pastikan kalau saudara-saudara yang ikut serial khotbah pengajaran ini, saudara dengar firman tersimpan di hati, dengar firman tersimpan di hati, dengar firman tersimpan di hati, tidak bisa dicuri oleh setan. Dan firman itu akan terus makin bertambah, membuat imanmu saudara-saudara makin bertumbuh. Dan akibat dari saudara-saudara imanmu bertumbuh mendengar firman Tuhan, maka keajaiban demi keajaiban akan terjadi dalam kehidupan saudara. Katakan amin, ya. Oke, kita akan lihat hasil yang pertama, ya. Hasil yang pertama sudah dibaca belum di ayat 40 ya, Bu ADC? Sudah ya? Sudah, Pak John. Oke. Mari kita lihat di hasil yang kedua, saudaraku. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, orang percaya yang taat pada firman Tuhan itu, mari kita lihat ya. Dia akan membuat orang percaya akan perkataan Yesus. Saudara lihat ya. Orang yang percaya pada firman Tuhan itu dia akan membuat orang-orang yang mendengarkan dia itu percaya akan perkataan Yesus. Kita lihat di dalam Yohanes 4 ayat 41. Yohanes 4 ayat yang ke-41, dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Amin. Amin. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena apa? Karena perkataannya, karena perkataan Tuhan. Saudaraku, jadi perkataan Tuhan itu seperti api, seperti pedang roh, seperti palu godam, saudaraku. Ya, dahsyat perkataan Tuhan itu bisa menembus hati manusia, saudara, seperti pedang yang menusuk, pedang bermata dua, menusuk ke dalam, saudaraku, sampai memisahkan sum-sum dan jiwa manusia. Luar biasa, Bapak Ibu, ya. Karena itu, saudaraku, orang-orang akan percaya akan perkataan Yesus. Jadi semua kita orang percaya ini, kita yang memberitakan Injil, kita akan membuat orang-orang yang mendengar itu mereka percaya akan perkataan Yesus. Bukan perkataan pendeta, bukan perkataan oleh siapa-siapa. Mereka percaya akan perkataan Yesus, yaitu firman Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, saudaraku. Yang ketiga, yaitu bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, saudaraku, dia mengakui. Mengakuinya bagaimana? Bahwa Yesuslah juru selamat dunia. Amin. Juru selamat dunia satu-satunya hanya Yesus, ya. Walaupun di dalam dunia ini banyak juru, ada juru kunci, juru masak, juru mudi, ya, juru bicara dan masih banyak juru-juru yang lain. Tapi urusan keselamatan
Juru selamat cuma satu, yaitu Yesus. Mari kita lihat di dalam ayat 42. Yohanes 4 ayat yang ke-42, dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Amin. Bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Siapa? Yesus. Jadi inilah hasil dari orang percaya yang mengerti bahwa yang baru di hati Tuhan itu, dia akan membuat orang percaya bahwa Yesus adalah benar-benar juru selamat dunia. Amin. Kita akan berdoa ya buat firman Tuhan malam ini, dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Ibu Dr. Randa Ratna Marlina dari kota ya, silakan Ibu Ratna Marlina dari kota Pekanbaru ya, akan berdoa terlebih dahulu untuk firman Tuhan malam ini. Oke. Baik, bisa dibuka Bu Ratna Marlina SPD. Oh, mungkin nggak dengar ya. Bu Ratna, halo? Bisa dengar suara saya? Mic bisa dibuka, Bu. Silakan Ibu yang menaikkan doa ya. Doa peneguhan firman malam ini. Mic-nya Bu Ratna belum dibuka, Bu Ratna. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami panggil dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan Yesus, dan kami telah mendengarkan sebagian firman-Mu yang begitu indah. Firman yang hidup, yang dapat membawa kebenaran bagi kami. Ajari kami tetap datang kepadamu Tuhan, untuk tetap mendengarkan firman-Mu ini. Karena firman-Mu adalah langkah kehidupan bagi kami, supaya kami tetap bersama dengan Engkau Bapa. Bapa yang baik, pada malam hari ini juga hamba bermohon, berkatilah Tuhan Pak John, yang mana dia telah menyampaikan firman-Mu siang maupun pagi maupun malam. Berkati Bapa, berikan kesehatan kepadanya, begitu juga kepada keluarga besarnya. Biarlah semakin banyak jiwa-jiwa yang datang, karena Engkau akan datang ke dunia ini Tuhan, untuk menghakimi kami. Namun biarlah jiwa-jiwa yang haus akan firman itu Tuhan, juga dapat bersama-sama dengan kami Bapa. Terima kasih yang mulia, ampunilah dosa-dosa kami. Terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan semua di dalam tangan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Bu Ratna Marlina SPD dari Amin, kota Pak. Pekanbaru. Terima kasih Bu Ratna. Amin. Amen. Ya, terima kasih Ibu Ratna sekali lagi sama untuk Bu, sama-sama. Tuhan berkati ya Bu Ratna. Amin. Oke, selanjutnya kita akan menaikkan doa profetik ya Bapak Ibu. Tapi sebelumnya Bapak Ibu yang punya beban berat pergumulan bisa menuliskan atau chat di layar monitor apapun pergumulan atau beban berat, nanti Bapak Gembala akan mendoakan bersama tim doa ya. Kita akan menaikkan doa profetik dan kita akan mengakhiri dengan kata I receive, atau kita akan merespon dengan kata I receive. Doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Apakah Ibu Ratna bisa membantu untuk menaikkan Iya doa? Pak, Bu, boleh Bu, boleh. Oh, ini baiklah. yang Ya, saya akan naikkan doa profetik pertama bagi bangsa dan negara.
Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Naik Pak John. Oke. Ya, ini masalah signal ya. Oke. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di sorga. I receive. Urapan doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan, kuasa, dan mukjizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami naik sedikit Pak John. Ya. Serta mengalami mungkin iya masalah signal ya. ya. Mengalami kemenangan besar. Serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. I receive. Belum Ya. naik Pak John. Ini putus lagi. Oke, saya bisa lanjut ya. Oke, Ya. haleluya. Praise the Amin. Lord. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke. Ya, Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan pendoa-pendoanya. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. I receive. Amin. Praise the Lord. Tuhan memberkati kita semua. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Ratna Marlina SPD dari Amin. Pekanbaru. Tuhan berkati Ibu Ratna Marlina. Terima kasih Pak John. Amin. Ya, sekali lagi terima kasih Ibu Ratna Marlina. Tuhan sama-sama. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman Gereja CLCC yang akan disampaikan oleh Ibu Lydia Eka dari Surabaya. Silakan Bu Lydia. Ya, terima kasih Bu ADC. Waktunya sudah diberikan kepada saya. Shalom. Ya, Shalom semua. Bu Lydia Eka. Untuk pengumuman atau info gereja CLCC, persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, atau misi penginjilan gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan.
persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CSCC 0321268401 atau via OVO Gereja CSCC 081330692929 atas nama Marius Yohanes. Hadirilah ibadat doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 8. Mari bergabung dalam ibadat Zoom pagi Gereja CSCC dimulai pukul 4. Mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari. Acara ibadat ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Doakan acara pernikahan kudus di Gereja CSCC Surabaya yang diadakan pada hari Senin 15 Mei 2023, pasangan dari Bapak Yohanes dan Ibu Ingrid. Info penting spesial Happy Birthday Mei, Bapak John Sarbunan MA dan keluarga besar CSCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Siapa lagi yang menyusul HUT-nya harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati. Demikianlah info Gereja CSCC atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Lydia Eka dari Sidoarjo. Tuhan berkati Ibu Lydia Eka. Sama-sama, Pak. Amin. Ya, sekali lagi terima kasih Bu Lydia Eka untuk pengumuman malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati ya. Dan Bapak Ibu, dengan berakhirnya pengumuman, kita semua sudah dengar, kita juga akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Tapi sebelum kita mendapat berkat dari Tuhan lewat hambanya Pastor John Sarbunan, saya mengucap syukur dulu kepada Tuhan Yesus Bapak Ibu ya, karena kita semua masih boleh menikmati hadirat Tuhan. Dan kehadiran Tuhan menjadikan kita kuat untuk menghadapi semuanya, segala-galanya. Dan terima kasih Pak John untuk firman kebenarannya. Juga terima kasih Ibu Ratna Marlina sudah menolong untuk menaikkan doa profetik. Sama. Ya, Tuhan berkati. Juga terima kasih Ibu Lydia Eka yang sudah menyampaikan pengumuman untuk kita semua pada malam hari ini. Dan terima kasih buat semua yang sudah hadir. Percaya bahwa kita tetap kuat, kita tetap semangat ya. Karena Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Allah Immanuel selalu menyertai kita. Amin. Dan saya Pak John untuk kita menerima berkat dari Tuhan. Silakan Pak John. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita siapkan hati kita ya untuk kita bersyukur kepada Tuhan. Kita naikkan pujian ini bersama-sama ya. Dia Tuhan yang baik, Dia Tuhan yang besar, ada bersama dengan kita semua pada malam ini. Haleluya. Oke. Ya. Kami naikkan syukur padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Engkau ajaib. Kami bersyukur malam ini Tuhan, seperti kebaktian malam ini, untuk semua anak-anak-Mu ya Tuhan.
Oh, layak disembah ya Tuhan. Ajaib Tuhan. Haleluya. Mari kita katakan bersama-sama di dalam Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Angkat tanganmu dan katakan bersama. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib, sungguh puji kebesaran-Mu, ajaib, ajaib Tuhan. Let my soul sing tonight. Sing my soul, my Savior God. May we sing how great You are. How great, how great. Sing my soul, my Savior God. Yes, God. Sing my soul, Mari arahkan hati dan pikiranmu pada Tuhan. Dia layak disembah. sing how great You are. How great, how great. My soul, My Savior God, how great You are. thou art. How great thou Dari sorak-soraknya Maria bagi Tuhan Yesus. How great thou art. Amen. Amen. Terpujilah Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian,
Arahkan hati dan pikiranmu pada malam hari ini. Kuasa Tuhan ada di tengah-tengah kita malam ini. Dan Tuhan siap untuk memberkati engkau semua. Yang percaya bilang amin. Haleluya. Berapa banyak saudara yang mau siap terima berkat, pertolongan, kemenangan malam hari ini? Yang mau siap terima berkat, kemenangan, pertolongan malam hari ini, angkat tanganmu. Dan saya akan berdoa bagi Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, haleluya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oh yes. Oh yes. Mari Tuhan. Engkau lihat semua yang hadir pada malam hari ini. Setiap pria dan wanita. Oh Jesus. Untuk Ibu ADC. Tuhan mengasihi engkau lebih daripada orang-orang terdekatmu. Tuhan mengasihi engkau lebih daripada dirimu sendiri. Dalam kelemahanmu lah kuasa Tuhan semakin sempurna. Dalam nama Yesus. Cintailah dia dengan segenap hatimu. Karena Tuhan akan bekerja mendatangkan kebaikan dalam hidupmu. Kebaikan demi kebaikan dari Tuhan engkau akan alami dalam hidup ini. Teruslah melayani Tuhan. Karena engkau tahu dalam persekutuan dengan Tuhanmu ciri payamu tidak sia-sia. Tuhan akan bawa engkau berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan teguhkan, Tuhan kuatkan, Tuhan tolong engkau. Taruh pengharapan pada Tuhan. Pengharapan pada Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Dia sangat mengasihimu. Dia sedang mempersiapkan engkau untuk mengalami sebuah kekuatan yang lebih besar lagi. Kuasa pertolongan yang lebih hebat lagi. Tetap bersandar pada Tuhan. Dan engkau tidak akan lemah lagi dalam nama Yesus. Tuhan menopang engkau dengan tangannya. Dalam nama Yesus. Dia akan memproteksi engkau. Dalam nama Yesus. Di tengah-tengah persoalan pergumulan. Ya Tuhan yang mendengar doamu, menjawab doamu, dan beri engkau pertolongan pada waktunya. Tuhan selamatkan semua anak mantu cucumu, terutama untuk Gary. Dia menjadi biji mata Tuhan. Dia akan dipulihkan Tuhan. Kasihnya, imannya, pengharapan pada Tuhan akan makin bertambah-tambah. Mari Tuhan kasihani Gary. Ini doa kami kepadamu. Mari Tuhan berkati Ibu Lydia Eka bersama keluarga di Sidoarjo. Suami, anak, mantu, cucu. Tuhan berkati. Dalam kebahagiaan dengan hadirnya seorang cucu yang baru dilahirkan. Dalam menambah kebahagiaan bagi keluarga besar Ibu Lydia Eka. Tuhan memproteksi engkau dengan kuasa darah Yesus. Tuhan membuat engkau berhasil dalam bisnismu. Supaya engkau tahu bahwa Tuhan yang kau sembah dia hidup dan berkuasa. Berjalan dalam kebenaran dan kebenaran akan membebaskan, memerdekakan engkau. Dalam nama Yesus. Tuhan memberkati Ibu Ratna Marlina malam hari ini. Kuasa Tuhan sedang memulihkan engkau Ibu. Kuasa Tuhan sedang menyembuhkan engkau malam ini. Kuasa Tuhan sedang memberi engkau kekuatan dan kemenangan malam ini. Kuasa Tuhan sedang melingkupi engkau malam ini. Sehingga tidak ada kuasa yang lain yang mampu bertahan menghadapi engkau. Kuasa Tuhan lebih besar dari segala yang kau lihat, yang kau pikirkan, yang engkau dengarkan. Yang bahkan dari yang engkau rasakan dan engkau nikmati. Malam ini jangan takut. Tuhan Immanuel menyertai engkau selama-lamanya. Bersama dengan semua anak mantu cucumu diberkati di kota Pekanbaru. Tuhan akan membuat semua jalan-jalanmu lancar. Semua urusan-urusanmu akan dipermudah oleh Tuhan. Bahkan Tuhan akan membuat percepatan di dalam setiap pergumulan demi pergumulan yang sedang kau doakan, kau nantikan itu. Pertolongan Tuhan akan datang tepat pada waktunya. Untuk menjual rumah orang tua dalam nama Yesus. Kami doakan malam ini akan terjadi kesepakatan yang begitu kuat dan kompak di antara kakak beradik, saudara bersaudara. Sehingga penjualan rumah orang tua semuanya memiliki kata sepakat. Tidak ada yang keberatan. Tuhan kami berdoa supaya Tuhan Engkau mengirimkan pembeli yang terbaik dengan harga yang memuaskan. Dan Ibu tidak akan lama lagi. Ibu akan melihat Tuhan akan mewujudkan, Tuhan akan membuktikan itu menjadi sebuah kenyataan. Dalam nama Yesus, jangan takut. Tuhan melindungi engkau seperti biji matanya sendiri. Terima jamaah Tuhan atas hidupmu malam ini. Tuhan menjamah juga ya Tuhan, Ibu Marta yang ada di Kediri. Dalam nama Yesus, Tuhan menjamah engkau malam ini. Terima dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan menyembuhkan engkau malam ini. Kuasa Tuhan sedang memulihkan engkau malam ini dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan sedang membebaskan engkau malam ini.
Damai sejahtera daripada Bapa, Anak, Roh Kudus sedang memenuhi hati dan jiwamu malam ini. Dalam nama Yesus, Tuhanlah penghiburmu waktu engkau susah, waktu engkau lemah, dia menjadi kekuatan dalam hidupmu. Waktu engkau merasa seolah-olah engkau sendirian, dia ada sebagai sahabat yang baik. Dia ada untuk terus menggendong engkau, untuk membelai, memeluk engkau, untuk menjaga, memegang engkau dengan tangan kanan yang membawa kemenangan. Dalam nama Yesus, aku doakan untuk semua anak dan mantu dan cucu, bahwa mereka berjalan dalam kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, cukupi semua kebutuhan mereka, dan Tuhan menyediakan semua yang kau butuhkan. Bahkan apa yang tidak pernah kau lihat dengan mata, tidak pernah kau dengar, dengan telinga tidak pernah timbul dalam hatimu, Tuhan sudah sediakan bagimu. Terima itu malam ini dalam nama Yesus. Haleluya, Tuhan akan memberkati engkau, lumbung-lumbungmu, bahkan kirbat-kirbatmu, kantong-kantongmu, tabungan-tabunganmu, semua akan dipenuhi dengan segala berkat yang terbaik. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Kami doakan Pak Yohanes bersama dengan Ibu Ingrid dalam nama Yesus. Untuk persiapan pernikahan mereka, tanggal 15, kami doakan Tuhan, supaya semua berjalan lancar, semua berjalan dengan mudah. Tuhan terima kasih, berikan cuaca yang baik, berikan kekuatan kesehatan, berikan panjang umur bagi mereka, sehingga mereka boleh menikmati kasih anugerah Tuhan, terkhusus pada tanggal 15 ini ya Tuhan. Kami doakan persiapan roh, jiwa, tubuh mereka, biarlah tetap terpelihara sempurna. Tuhan cukupi semua yang mereka butuhkan. Jangan takut, jangan khawatir, jangan susah hatimu. Tuhan Yehovah Jireh, Dia Allah yang sanggup memberkati engkau. Dia menyediakan semua yang menjadi kebutuhanmu, semua yang menjadi harapan dan impianmu. Dia Tuhan yang mencukupi semuanya. Dalam nama Yesus, hadirkan Dia selalu dalam hidupmu. Supaya kau lihat tangan Tuhan, tangan murah Allah akan terus bekerja untuk menolong engkau. Tuhan terima kasih, kami doakan baik dari orang tua mereka yang hadir dalam acara ini. Tuhan tolong supaya mereka juga hadir tepat pada waktunya. Mereka juga bisa melihat kebahagiaan untuk kedua anak mereka, baik Pak Yohanes dan Ibu Ingrid, dalam acara pemberkatan nikah ini. Tuhan, terima kasih. Kuduskan saudara-saudara kami ini, Pak Yohanes dan Ibu Ingrid, dalam roh dan kebenaran, firman dan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan mendengar doa kami malam ini. Dan teman-teman kami yang tidak sempat hadir, Tuhan tolong mereka. Apapun kesibukan mereka, mungkin mereka sedang susah, hiburkan. Mereka sakit, Tuhan sembuhkan. Mereka lemah, Tuhan kuatkan. Mereka dalam persoalan, Tuhan beri mereka pertolongan. Mereka dalam keadaan pergumulan, Tuhan menjawab, mendengar doa mereka. Terima kasih. Ini doa kami kepada Tuhan. Mari berkati kami semua, hamba-Mu dan keluarga. Anak-anak kami, memberkati mereka semua. Yohan, Cindy, James, berkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami kepadamu. Kami doakan kebaktian besok pagi pun. Tuhan sertai teman-teman yang mengambil bagian dalam pelayanan. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami kepadamu. Mari saudara angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel. Tercurahlah dan dicurahkan buat kita sekalian yang hadir pada malam ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, mari semua yang percaya terima berkat, terima mujizat, terima kemenangan, terima pertolongan, sama-sama kita katakan, amin, amin. Tuhan memberkati kita semua, Bapak Ibu. Sampai jumpa lagi di program yang sama, di link yang sama ya, di jam yang berbeda, jam 4 pagi dan jam 7 malam ya. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Oke, kita ingin dengar dulu Pak Yohanes, bagaimana Bu Ingrid persiapan kalian? Persiapannya selama ini oke, Pak. Tuhan menyertai. Oke, sudah tidak ada masalah ya? Semua sudah siap ya? Ya, orang tua saya malah datang, Pak. Oh, bagus, ya. Orang tua sama apa? Sama saudaramu juga ya? Saya dari Jakarta datang. Oke, itu kabar baik ya. Ya. Terus nanti yang ini yang juga menjadi saksi apa orang tua atau tetap boleh ya? Didoakan aja semoga tiketnya dari Banjarmasin datangnya tepat waktu. Ya. Ini kasih konfirmasi ke Bu ADC ya, secepatnya. Sudah Pak, sudah. Suratnya disiapkan ya.
Ya. Baik, Tuhan memberkati kita semua, teman-teman Ya. semuanya. God bless you. Selamat malam. Ya, Selamat malam. God bless you. Bye-bye. Ya. Amin.